Sudah terhubung dengan Mardiman Sane, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, dan pakar hukum pidana Abdul Fikar. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik. Saya ke Mas Mardiman. Mas Mardiman, ini Ibtu Rudiana melaporkan Liga Akbar karena dia mencabut laporannya atau ada karena hal lain? Ya, terima kasih. Jadi Ibtu Rudiana melaporkan 3 orang dalam satu laporan, yaitu Deddy Mulyadi, dan Liga Akbar. Pasal yang kami laporkan itu adalah Undang-Undang ITE, yang mana tanpa hak mentransmisikan, dan kemudian dalam yang ditransmisikan itu ada hal-hal yang menurut klien kami itu tidak benar. Jadi itu. Baik. Kenapa Saka Tatal juga tidak dilaporkan? Karena dia mengajukan peninjauan kembali dan juga menyebutkan beberapa kali bahwa ternyata Ibtu Rudiana keterangannya adalah yang disampaikan pada saat 2016, Ibtu Rudiana memaksa dia untuk menyampaikan keterangan seperti itu. Saya kira itu adalah hal yang berbeda ya, dan bukti-bukti yang kami punya itu lebih kepada 3 orang ini. Jadi ada Pak Deddy Mulyadi, Dede, dan Liga Akbar. Dan yang paling penting adalah sebenarnya Liga Akbar ini adalah teman korban, teman almarhum Eki. Jadi disayangkan beliau ini yang satu-satunya orang yang dikenal Pak Rudiana di awal ya. Jadi disayangkan dia kemudian tidak konsisten dengan kesaksiannya pada saat itu. Baik, saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul, kasus ini semakin meluas karena semakin banyak terjadi pelaporan-pelaporan. Kali ini Ibtu Rudiana yang melaporkan 3 nama. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, dalam satu peristiwa pidana, ya sangat mungkin terjadi saling lapor gitu. Ya, saling lapor karena bisa jadi masing-masing pihak itu merasa dirugikan gitu dengan keterangannya masing-masing gitu. Nah, karena itu tidak mengherankan kalau dalam satu peristiwa ini khususnya dalam kasus ini kemudian ada saling melapor gitu. Nah, persoalannya adalah apakah laporan itu didukung oleh alat bukti ya, alat bukti yang memang diperkenankan oleh undang-undang. Umpamanya laporan juga didukung oleh keterangan saksi yang lain, oleh keterangan ahli, atau kalau ada alat bukti surat juga umpamanya bisa didukung oleh alat bukti surat, di mana palsunya atau di mana tindak pidana itu dilakukan, menunjukkan di mana tindak pidana itu dilakukan. Nah, kalau dalam kasus ini kan sudah ada putusan pengadilan kalau nggak salah ya, sudah ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap gitu. Bahkan sudah dilakukan upaya peninjauan kembali oleh salah satu pihak gitu ya. Nah, itu bisa jadi bukti. Ya, bisa jadi bukti kalau keterangan sampai dengan belum dicabut, dalam pengertian ada putusan pengadilan yang nanti menjelaskan bahwa keterangan yang pernah diberikan dalam satu sidang itu adalah tidak benar atau palsu, maka keterangan yang resmi yaitu yang harus dilihat adalah keterangan yang ada di dalam putusan itu, di dalam putusan pengadilan gitu. Nah, karena itu kemudian ya silakan. Baik, saya ke Mas Mardiman. Mas Mardiman, bukti-bukti apa yang dimiliki oleh Ibtu Rudiana sehingga akhirnya melaporkan 3 nama tadi? Kalau soal detailnya tentu itu menjadi rahasia lawyer dan rahasia penyidikan. Tapi yang jelas kami meyakini bahwa Saudara Liga Akbar, Saudara Dede, dan Saudara Deddy Mulyadi ini secara tanpa hak ya mentransmisikan, kemudian dalam beberapa postingan-postingan di YouTube-nya Bapak Deddy Mulyadi itu terus terang sangat merugikan klien kami. Tadi Pak Fikar sudah menyatakan bahwa dan ini benar bahwa putusan ini sudah inkrah ya, bahkan sudah S3 ya, sudah doktor putusan ini kalau ada gelarnya. Sudah tingkat pertama, tingkat kedua, bahkan sampai kasasi. Sudah 3 kali diuji. Dan ini sudah inkrah, sehingga semua keterangan yang di dalam dokumen persidangan itu
adalah hal yang sudah sahih ya, sudah tidak bisa diragukan lagi kebenarannya. Nah, ketika ada pihak yang kemudian membantah, kemudian menyerang balik, ya ini yang membuat kita tidak nyaman, apalagi bicaranya di media. Mestinya urusan hukum ya Anda bicara di ranah hukum kan begitu. Tidak usah bicara berkuar-kuar di media, ya kita uji gitu kan. Kalau kan semua ada jalurnya, semua ada bidangnya. Nah, gitu, terima kasih. Baik, tapi untuk Dede kan ini disampaikan pada saat persidangan. Pada saat persidangan, di persidangan peninjauan kembali Sakat Tatal, Dede menangis dan menyampaikan kepada hakim bahwa dia itu dianiaya oleh oknum-oknum polisi dan salah satunya juga Ibtu Rudiana yang bahkan cukup parah pendapatnya. Ini kan sebenarnya disampaikan Kami tidak melaporkan kesaksian Dede yang di depan pengadilan tentunya. Kalau begitu yang mana yang dilaporkan? Ya pernyataan dia di media, kemudian kami merasa dirugikan, dia mencabut laporannya. Jadi ada beberapa hal yang tidak berhubungan dengan sidang PK. Kalau PK itu kan kami menghargai setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum gitu. Baik, saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, ini melihat kasus ini cukup banyak sekali keterangan yang ternyata ada yang dilaporkan dan ada yang tidak. Nah, soal keterangan Liga yang dianggap menyudutkan Ibtu Rudiana, apakah memang ini dianggap akan merugikan untuk Ibtu Rudiana untuk ke kasus-kasus lain atau seperti apa? Oke, tadi dinyatakan bahwa yang dilaporkan adalah pernyataan-pernyataan melalui pers gitu di luar persidangan gitu. Itu artinya yang dilaporkan bukan kesaksian atau keterangan palsu sebenarnya. Ini pencemaran nama baik melalui internet, sebenarnya itu yang dilaporkan. Ya, jadi memang betul. Sebenarnya itu yang dilaporkan. Nah, karena itu kemudian itu tadi memang nanti perdebatannya apakah fakta yang dilaporkan itu bagian dari proses penegakan hukum gitu ya. Ataukah memang itu ada kesengajaan memberikan keterangan di luar proses penegakan hukum gitu. Sekarang ini kan agak sulit membedakan mana sebenarnya fakta-fakta yang ada di dalam proses maupun di luar proses gitu. Karena apa? Karena zamannya sudah terbuka, setiap langkah orang terutama para subjek yang terlibat dalam satu peristiwa perkara pidana umpamanya ya, itu semua dimonitor oleh pers gitu ya, oleh pers dimonitor gitu, sehingga untuk membedakan mana pernyataan itu dalam konteks mencemarkan nama baik di luar persidangan atau itu justru pemberitaan yang diambil dari jalannya persidangan, nah itu yang juga harus teliti sedemikian rupa gitu ya, sehingga nantinya tidak obskur, tidak kabur gitu ya. Hampir setiap hari sekarang berita persidangan tuh ada di media, ya di internet segala macam itu ada, termasuk pernyataan-pernyataan orang yang kemudian media kan senangnya yang agak sensasional gitu pernyataannya, itu diangkatkan oleh media. Nah, yang dikhawatirkan adalah justru itu yang dipersoalkan gitu. Nah, kalau itu ranah penegakan hukum gitu ya, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang yang menyatakan itu di depan proses hukum, kecuali memang orang itu tidak terlibat dalam proses penegakan hukum itu. Nah, sehingga dia memang membuat keterangan-keterangan di luar forum peradilan umpamanya. Nah, itu boleh saja gitu. Artinya memang itu ada dasarnya untuk dijadikan dasar untuk mengadukannya dalam konteks pencemaran nama baik. Begitu. Baik, Pak Mardiman, Liga Akbar melalui kuasa hukumnya juga meminta supaya penyidik yang memeriksa ia pada tahun 2016 lalu juga diperiksa. Tanggapannya dari Anda dan juga dari klien Anda, Ibtu Rudiana, seperti apa? Itu hak ya dari teman-teman sejawat ya, karena kita kan sekarang ini Mas lagi mencari kebenaran yang hakiki. Nah, kita semua yang berbicara sore hari ini kan bukan pelakunya. Maksudnya kita tidak pernah ada di tempat itu di tahun 2016. Jadi saya pun sebenarnya sebagai kuasa hukumnya Pak Rudiana benar-benar ingin agar supaya kasus ini didudukan pada posisi yang sebenarnya, dan saya yakinnya sampai detik ini bahwa klien kami 1000% benar ya,
firm dalam melakukan semua yang dia kerjakan. Nah, kalau kemudian saudara atau rekan sejawat meminta agar supaya penyidik di tahun 2016 diperiksa, ya silahkan. Justru sekarang kita dorong ya kalau memang mau diperiksa untuk menyingkap apa yang terjadi di tahun 2016 itu, silahkan saja semuanya diperiksa. Kita buka kok. Kita justru mendukung agar proses ini berjalan dengan baik. Saya kira begitu. Artinya Ibtu Rudiana juga akan siap jika ternyata nanti Ibtu Rudiana dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian maupun di persidangan ya, Pak Mardiman? Sangat siap, sangat siap. Baik. Sangat siap, karena ini framing kemudian serangan terhadap beliau di berbagai media sosial ini sudah sangat luar biasa ya. Dan beliau sedih sekali, beliau adalah orang yang mencari kebenaran tentang kematian anaknya, justru di framing sekarang ini ya, arah anak panah tertuju kepada dia. Terima kasih. Baik Pak Abdul Fikar, ini kita tahu memang proses hukum ini adalah hak semua orang bisa melaporkan siapapun. Tapi kan kasus ini semakin lama semakin meluas. Semua orang saling melaporkan satu sama lain. Untuk memastikan supaya kasus ini tetap pada jalannya dan juga bisa menemukan titik terang. Sebenarnya siapa yang harus angkat bicara dalam kasus ini? Iya, tergantung pada momen yang ditujukannya. Maksud saya momen apa dan siapa juru bicaranya, kan begitu. Nah, kalau dalam PK umpamanya PK-nya Sakat Tatal, maka itu ya wajar saja kalau penasihat hukumnya Sakat Tatal itu kemudian menjadi bukan jubir ya, artinya dia ditanya-tanya pers dan segala macam dan dia menjawab gitu, itu wajar saja gitu ya. Demikian juga umpamanya dalam pelaporan satu perkara pidana di kepolisian gitu. Maka kalau kemudian pelapor itu mengemukakan hal-hal apa saja yang dilakukan, umpamanya dalam laporannya kepada media, umpamanya, nah itu juga wajar saja, ya. Artinya tidak ada yang disebut dengan juru bicara sebenarnya dalam suatu peristiwa, kecuali itu dilakukan oleh instansi tertentu gitu, atau oleh instansi secara formal gitu, umpamanya yang kepolisian setelah menerima kemudian dia memberi penjelasan umpamanya. Nah itu memang kalau kepolisian pasti menunjuk jubir ya, menunjuk juru bicara gitu, karena tidak semua penyidik boleh ngomong, bahkan mungkin penyidik tidak boleh ngomong ya, yang boleh ngomong itu ya juru bicara kepolisiannya itu. Nah jadi kalau Anda tanya siapa dalam perkara ini yang bisa yang paling punya kompetensi untuk menjadi juru bicara, ya semua pihak sebenarnya bisa muncul jadi juru bicara, ya semua pihak tergantung kepentingannya gitu. Oke. Baik, kita akan nantikan seperti apa kelanjutan dari kasus ini dan kita harapkan semoga tidak berlarut sehingga titik terang bisa terbuka dan diterima oleh masyarakat. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya, Mardiman Sane, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana dan juga pakar hukum pidana Abdul Fikar. Selamat sore, sehat selalu. Terima kasih Pak Fikar. Terima kasih. Sama-sama Pak Mardiman.